Jakarta sehingga merupakan kebanggaan bagi Kilaharjo. Kebetulan pada bulan-bulan ini merupakan hari jadi Kilaharjo yang ke-79. Beberapa rangkaian sudah kami acarakan. Yang pertama yaitu adanya orkal, besok pagi nanti ada kebiar paut, dan dilanjutkan nanti ada kontes domba, dan yang puncak acaranya nanti tanggal 31 Gilang bersolawat. Maka dari itu pada yang terhormat Bapak Bupati Bandung, nanti pada waktu Gilang bersolawat mohon waktunya untuk bisa hadir di Gilang bersolawat yang akan dihadiri oleh sekitar 1.500 orang dengan tausiah dari Bapak Usman Ridho dari Temanggung. Maka dari itu dengan hormat bagi sahabat mohon kehadiran Bapak Bupati nanti tanggal 31 Oktober puncak Kilaharjo bersolawat. Bapak Ibu yang terhormati, selanjutnya dengan kehadiran Bapak Ibu nambah semangat bagi warga Kilaharjo untuk lebih berprestasi, karena Kilaharjo pada kali ini merupakan kaluran desa mandiri budaya. Beberapa kegiatan yang telah kami jalankan untuk pemberdayaan Kilaharjo telah membuat pesalin dan menciptakan empu-empu untuk dukung. Maka dari itu pada Bapak Bupati maupun semua OPD inggo pilih kerso monggo mangke dalem dukung wonten ing Kilaharjo mekaten. Alhamdulillah kami bersyukur atas nama Allah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di aula Kaluran Kilaharjo dalam rangka peluncuran atau launching Kampung Berkah, yang ini merupakan program Kampung Berkah yang kedua setelah yang pertama 3 tahun yang lalu di Kaluran Kersa. Dalam pelaksanaan ini sebenarnya kami berkolaborasi bersama Basnas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan Basnas Republik Indonesia, serta para ahlinya di sekitar, serta lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola zakat, kelas-kelas yang ada di sekitar lokasi pertama di Kilaharjo ini. Bahwa yang menjadi titik perhatian kami sebenarnya yang lebih menjadi prioritas seiring dan sekaligus mendukung program pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka pengurangan angka kemiskinan dengan pemberdayaan warga masyarakat dan juga pengurangan beban kebutuhan masyarakat. Yang secara besar dapat kami sampaikan bahwa program yang kami laksanakan ada 5 program besar, yang antara lain program dengan tema atau program tentang Bantul Sehat. Bantul Sehat ini nantinya merupakan pemberdayaan antara lain untuk UMKM yang kurang lebih kami alokasikan dana 150 juta, kemudian untuk budidaya ikan kurang lebih 75 juta, bantuan Zman ini pemberdayaan dalam rangka untuk pengurangan angka kemiskinan juga. Bentuknya warung kecil di Sumatera, kalau sekarang dengan tren kita warung 6 bulan. Kemudian yang ini juga kurang lebih 100 juta. Yang selanjutnya potong rambut atau barber, latihan barber, yang ini sementara baru kami agendakan untuk 2 orang. Kemudian pelatihan JBK, suku sehat,
yang disebut halal. Ya. Ini kurang lebih 45 juta. Program yang kedua adalah Bantul Sehat. Bantul Sehat ini yang pertama kali bantuan dalam pengentasan stunting yang angkanya cukup tinggi, juga kami alokasikan anggaran 80 juta. Bantuan penyuluhan kesehatan kurang lebih 27 juta, dan juga bantuan pemeriksaan kesehatan secara gratis kita alokasikan anggaran 5 juta. Kemudian yang ketiga Bantul Sehat. Bantul Sehat, Bantul Takwa. Yang ketiga Bantul Takwa ini antara yang membantu para anak-anak kita yang ada di TPA. Bantul Takwa ini mempersiapkan kader generasi kita yang lebih bertakwa, antara lain juga TPA yang untuk tahun 2025 ini kurang lebih hanya sekitar 30 juta. Dan bantuan pendampingan untuk pembentukan periodical plan ini dan alokasi anggaran 2.500.000. Yang keempat, program Bantul Peduli ini meliputi dua hal. Satu, untuk bantuan RTLH, rumah tidak layak huni. Kami untuk tahun ini baru bisa akan membantu RTLH ini sejumlah 5 unit rumah yang nominalnya 100 juta, sehingga A 20 juta. Kemudian yang kedua, untuk bantuan MCK hanya sekitar 6 unit yang anggarannya 30 juta, A 25 juta. Kami sampaikan bahwa tadi ketika kami bertemu dengan Ibu dari Basnas RI, Bu Smidah Sakwan, beliau ini ketika saya menyampaikan apa kegiatan yang kami lakukan, antara lain membantu untuk gabungan, menurut yang diajukan oleh para bapak ibu melalui aturan tentunya ini sejumlah 19 unit. Kami baru mampu mengambil 5. Saya mampu itu ini. Jadi masih kurang berapa? Masih kurang 14. Oke, saya bantu 10, yang 4 selesaikan sendiri. Jadi ada akan membantu. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Bantul dan tentunya Provinsi DIY atas inisiatif yang baik ini. Apa yang dilakukan dengan pengembangan Kampung Berkah atau Kelurahan Berkah atau Desa Berkah ini adalah program terintegrasi komplementer dari seluruh komponen dan seluruh sektor. Jadi ini sangat baik sekali, terutama di Bantul. Saya tadi diskusi dengan Pak Bupati. Kalau lihat angkanya, Pak Bupati ini progresif sekali di dalam menurunkan angka kemiskinan di Bantul. Waktu beliau masuk itu 16,4. Waktu beliau masuk itu bukan masuk sekolah ya. Waktu beliau pertama menjadi bupati itu angkanya 16,4. Jadi tinggi sekali. Hari ini tahun 2024 angka yang saya punya itu 11,2. Artinya progresif betul, bisa menurunkan begitu cepatnya dalam mungkin 6-7 tahun. Tadi disampaikan oleh pimpinan Basnas RI Ibu Hajah Saidah Sakwan MA bahwa zakat ini demikian memiliki impact, memiliki dampak yang luar biasa, dan berbagai bukti bahwa keberdayaan zakat tidak hanya di Bantul tapi di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Karena pemerintah sendiri memerlukan banyak sekali mitra yang harus kita ajak bersinergi
untuk mengentaskan, menanggulangi masalah kemiskinan ini. Di Kabupaten Bantul, alhamdulillah dari waktu ke waktu angka kemiskinan itu bisa menurun. Ini adalah prestasi semua pihak, bukan hanya pemerintah saja, tetapi semua lembaga, bahkan semua orang yang peduli terhadap masalah kemiskinan ini memiliki andil besar, memiliki jasa yang besar atas menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul. Marilah kita niati dan kita upayakan bersama agar di tahun 2026 yang akan datang setahun lagi itu angka kemiskinan kita harus kita targetkan di bawah 2 digit, di bawah 10%. Harus kita targetkan ya 9 atau bahkan 8 dan seterusnya. Kemiskinan adalah musuh agama dan negara. Ya. Dengan demikian antara agama dan negara ini punya kepentingan yang sama. Bagaimana saudara-saudara kita warga yang masih dilanda kemiskinan dari berbagai aspeknya ini bisa kita hilangkan. Salah satu caranya atau instrumen yang kita perlukan adalah zakat. Tadi Bu Saidah Sakwan juga sudah memberikan tausiah kepada kita bahwa orang yang berzakat ini bisa mensucikan harta bendanya, mensucikan jiwanya, dan membuat orang yang berzakat itu menjadi tenang. Dengan ini secara resmi saya katakan di launching. Mudah-mudahan kemiskinan di Bilangarjo ini segera selesai, segera berakhir, seluruh masyarakat Bilangarjo menjadi